pagi Bu. Selamat pagi Bu. Iya, selamat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, ini tadi habis dari poli apa Bu? Saya habis dari pemeriksaan poli KIA Bu. Oh begitu, bersama suaminya? Saya sendiri Oh, hari sendiri. ini, suami sedang kerja. Oh seperti itu, ya. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sini saya mau konsultasi gizi. Oh seperti itu. Nih, Iya. boleh saya pinjam KIA-nya? Oh gitu Bu. KIA-nya Bu? Oh iya. Oh iya. Pertama-tama dengan ibu siapa ya Bu ya? Ya, perkenalkan Bu, saya Anin Mahardika. Oh, Usia iya. saya 28 tahun. Oh iya, oke. Oke, ngomong hamil berapa Bu? Ini kehamilan anak ketiga Bu. Oh Ini ketiga. saya hamil usia kandungan 6 bulan. Oh 6 bulan Iya. ya. Usia ibu berapa? Usia saya 28 tahun Bu. Ini tadi saya lihat kok bagus ya berat badannya, terus HB-nya juga bagus. 14 nggih. Berarti ini hamil anak ketiga ya Bu ya? Iya. Oh begitu. Saya pengen konsultasi itu Bu, soalnya saya hamil yang pertama itu belum bisa menyusui anak saya. Oh jadi ibu pengen menyusui Iya, yang ketiga ini? Yang ketiga ini saya pengen menyusui langsung dari saya sendiri. Oh seperti itu. Tidak susu Nggih. formula. Oh iya betul nggih. Terus bisa diceritakan Bu bagaimana pengalaman anak yang pertama dulu kok sampai tidak bisa panjenengan ada ibu bisa merasa gagal seperti itu, kenapa Bu? Soalnya yang hamil pertama dulu itu Bu, saya itu melahirkan secara sesar. Karena ada macet itu akhirnya disesar. Iya. Saya 5 hari terpisah sama anak saya. Oh berarti tidak jadi satu habis persalinan. Iya, akhirnya begitu. anak saya Iya. diminumi susu formula. Setelah 5 hari itu saya coba susui, sudah tidak mau Bu, Oh, formula gitu, anaknya. ya. Iya, sampai akhirnya besar dia minumnya susu formula, tidak minum ASI saya. Oh seperti itu. Iya. Tapi sudah bagus loh Bu. Ibu sudah berusaha sekali buat menyusui adiknya gitu. Iya, Nggih, Bu. sampean sudah berusaha. Ya. Bu, yang anak yang kedua bagaimana? Yang kehamilan kedua itu kemarin saya sempat menyusui selama 4 minggu. Oh seperti itu. Ya, Ya. lalu payudara saya itu bengkak, putihnya tuh merekah besar gitu akhirnya. Lecet juga? Iya, sampai pendarahan gitu. Akhirnya saya kasih susu formula Bu. Tapi Biar- setelah melahirkan berusaha untuk menyusui Bu. Iya, saya nyeri saya paksakan, saya susuin anak saya itu. Wah, Saya hebat kasih sekali, tangan Bu. gitu, cuma yang setelah minggu keempat itu pendarahan lecet, saya nggak lecet. kuat, akhirnya saya kasih minum susu formula Bu. Oh, seperti itu. Iya, akhirnya setelah saya sembuh mau saya susuin lagi, anaknya nggak mau minum. Oh begitu Bu ya. Berarti habis itu nggak disusui lagi, nggak berusaha untuk menyusui lagi Bu? Ya saya coba kenalin lagi, cuma anaknya sudah nggak Menolak. mau. Iya, anaknya Oh, seperti menolak. itu. Nggih. Ya. Nah, saya sudah salut sekali ya Bu kepada Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin buat memberikan ASINya, sudah mencoba terus-terusan untuk memberikan ASINya yang terbaik. Nggih. Jadi memang proses itu memang dari awal Bu ya. Jadi mungkin nanti untuk anak yang ketiga Ibu bisa menerapkan nanti bolehkah saya nanti memberikan praktik tentang pemberian ASI biar tidak lecet, atau nanti habis persalinan apa yang dilakukan? Iya, Tuh. iya Bu, iya. Oke. Saya malah Oke. bersyukur dapat itu Bu ya. Oh iya. Jadi berarti yang anak ke-1 sama kedua itu yang pertama ASINya niku tadi ya Bu ya tidak lancar ya? Iya. Oh, jadi Ibu merasa cemas seperti itu? Iya, saya merasa cemas, kayak merasa gagal gitu Bu, saya tuh nggak bisa apa-apa Bu menyusui. ya. Nanti kita berusaha yang anak ketiga ini semoga Ibu bisa menyusui, ya, bisa menyusui, bisa berhasil mulai dari awal adik lahir sampai dia berusia 2 tahun atau lebih gitu, ya. Jadi memang ASI itu harus benar-benar diberikan Bu pada saat setelah melahirkan sampai dia usia 2 tahun atau lebih. Nah, dari cerita Ibu tadi saya juga bisa menangkap nggih untuk usaha Ibu sangatlah
besar, usaha ibu sangatlah bagus untuk memberikan ASI yang terbaik untuk adiknya. Nah, ini oh iya Bu, ngomong kesehariannya ibu itu apa ya? Apa bekerja atau apa aktivitasnya di rumah Bu? Iya, saya kebetulan seorang perawat Bu. Saya perawat di salah satu rumah sakit. Saya di bangsal anak. Oh, jadi kesehariannya masih bekerja ya Bu ini? Iya, jadi nanti rencana saya melahirkan itu saya ambil cuti 4 bulan. Gitu. Iya. Jadi 4 bulan saya cuti mengurus anak. Lalu nanti setelah Berencana bekerja lagi? iya, berencana bekerja lagi, tapi mau cari tempat tinggal di dekat rumah sakit. Jadi nanti ada adik saya yang menjaga anak saya nantinya. Bu. Kalau sudah melahirkan ya Bu ya? Iya, nantinya Oke, begitu. ya. Bagus sekali Bu, usaha ibu benar-benar sangatlah besar sekali buat menyusui adiknya seperti itu ya. Sudah berencana buat cuti juga ya, nanti sudah cuti juga, terus nanti berusaha juga untuk dibantu adiknya untuk menjaga bayinya. Nah, jadi mungkin nanti setelah melahirkan ibu bisa melakukan IMD Bu. Jadi IMD itu sangatlah bermanfaat sekali buat keberlangsungan ibu menyusui nanti. Nah, IMD itu apa? Ibu apa pernah mendengarnya? Iya, sudah pernah dengar Bu. Oh iya. Yang kemarin belum Oh. sampai Menerapkan gitu. Oke ya. IMD itu adalah inisiasi menyusui dini Bu. Jadi inisiasi menyusui dini itu dimulai dari bayi lahir. Nah, bayi lahir langsung ditembakkan ke dada ibu. Nah, antara tembakan di dada ibu itu di antara payudara ibu seperti itu. Nah, jadi pada saat melahirkan nanti diusahakan bisa melakukan IMD. Jadi IMD itu antara kontak kulit dengan kulit gitu. Jadi antara kulit bayi dan kulit ibu itu bersentuhan gitu. Jadi nanti di situ ada proses namanya alamiah, proses yang alami bayi mencari puting susu ibu seperti itu. Jadi nanti bayi pada setelah dilahirkan dia bisa mencium aroma atau dia bisa mencari putingnya sendiri. Nah, setelah itu nanti bisa bayi sendiri itu bisa melakukan penghisapan. Nah, penghisapan di payudara ibu atau puting ibu. Nah, memang awal-awal itu belum terasa banyak ASINya seperti itu. Seperti yang ibu jelaskan tadi di pengalaman yang anak pertama, anak kedua, ya. Nah, itu ASINya belum cukup banyak memang, tapi kita sebenarnya sudah mencukupi Bu untuk kebutuhan bayi itu. Jadi untuk bayi yang lahir itu memang sudah tercukupi hanya dari kolostrum yang dinamakan kolostrum. Nah, kolostrum itu artinya ASI yang paling awal Bu, ASI yang paling pertama kali keluar itu namanya kolostrum. Nah, biasanya warnanya itu kuning. Nah, kuning. Nah, dan itu hanya keluar tidak lebih dari 10 mili gitu. Nah, memang sudah ditakar atau sudah sesuai dengan kebutuhan bayinya gitu. Nah, setelah IMD ya Bu ya, kita itu kalau bisa langsung dijadikan satu ruangan. Jadi satu ruangan itu dengan bayi kita gitu. Jadi fungsinya IMD, fungsinya satu ruangan itu juga untuk meningkatkan bonding antara anak kita dengan kita sendiri. Jadi kita nanti bisa merasakan ikatan batin yang sangat kuat seperti itu. Jadi panjenengan bisa untuk pada saat setelah melahirkan, setelah IMD tadi sudah selesai, dibawa satu ruangan. Nah, satu ruangan dijadikan satu, ibu bisa melihat bayinya pada saat tertidur, pada saat menangis, itu ibu bisa merasakannya seperti itu. Nah, setelah itu ibu langsung melakukan proses menyusui seperti biasa. Jadi panjenengan diusahakan ya, kalau adiknya menangis atau adiknya masih tertidur pulas, diusahakan itu untuk disusui seperti itu ya. Jadi untuk menyusui ini diberlangsungkan atau dianjurkannya itu selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini ibu tidak boleh memberikan makanan tambahan lain atau minuman tambahan lain gitu. Jadi adik hanya diberikan ASI saja seperti itu. Jadi tidak boleh kalau ditambahkan air putih, ditambahkan madu mungkin. Nah, itu tidak boleh ya Bu ya. Jadi hanya boleh diberikan ASI saja. Jadi itu selama 6 bulan kecukupan adik sudah tertakar dari ASI ibu gitu. Jadi ASI ibu itu sudah mencukupi
untuk kebutuhan adiknya gitu. Jadi semakin sering ibu menyusui adik, semakin banyak juga produksi ASI-nya ibu. Gitu ya. Iya. Jadi selama proses menyusui itu ibu juga harus menjaga kesehatan ibu. Nah, mulai kesehatan apa? Kesehatan dari pola makannya ibu. Jadi pola makannya ibu itu juga harus terjaga, ya. Jadi diusahakan makan itu yang bergizi seimbang. Jadi bergizi seimbang, terus ditambah lagi dengan protein hewani bu. Jadi dari makanan itu bisa ditunjang untuk memproduksi ASI yang lebih berkualitas seperti itu, ya. Dari proses menjaga kesehatan ibu juga bisa mengonsumsi air putih. Jadi air putih itu paling tidak itu dianjurkannya 12 sampai 14 gelas dalam sehari gitu. Karena untuk memenuhi cairan ibu, memenuhi ASI ibu juga. Jadi ASI itu sudah termasuk cairan untuk bayi. Jadi ibu jangan khawatir kalau nanti bayinya bisa kehausan atau dehidrasi, itu jangan khawatir. Jadi nanti ibu bisa terus sering menyusui adiknya seperti itu, ya? Oke. Nah, dari 6 bulan pertama itu hanya diberikan susu saja nih Bu, ya? Hanya diberikan susu dari ibu saja, dari ASI ibu saja gitu. Nah, untuk gimana sih dia tidak lecet atau tidak tadi kan ada riwayat ya Bu ya, dulunya ibu pernah menyusui terus lecet, ya? Payudaranya juga memerah ya Bu ya, berdarah juga. Nah, itu mungkin Bu ya, mungkin karena pelekatan atau proses atau posisi bayinya itu kurang baik, tidak sesuai. Nah, itu bisa menyebabkan lecet pada protein. Jadi lecet pada protein itu bisa disebabkan dari posisi atau pelekatan yang tidak sesuai. Itu manfaatnya banyak sekali untuk bayi. Yang pertama itu bisa terhindar dari risiko penyakit infeksi kayak yang diare. Nah, adik kan yang pertama tadi pantas yang pertama itu sering diare Bu. Di tahun pertama itu. Karena formula ya dikasih formula kasih susu formula. Nah, ya itu bisa juga untuk karena kan formula itu kandungannya beda Bu sama ASI. Jadi memang kandungan ASI itu sudah sempurna, sudah sesuai dengan kebutuhan bayi, sudah sesuai dengan lambung bayi. Nah, kalau untuk formula itu memang belum ada yang belum bisa sempurna gitu Bu kandungannya. Jadi lebih baik kandungan dari ASI itu. Jadi itu bisa menghindari resiko penyakit infeksi itu tadi, salah satunya diare. Nah, yang kedua itu juga bisa meningkatkan imun tubuh. Jadi imunitas tubuh bayi itu bisa terbentuk lebih kuat kan bayinya. Jadi kalau pas waktu menyusui kan ibu sering ya melihat tatapan mata dengan bayinya. Nah, itu bisa untuk meningkatkan ikatan batin ibu dengan bayinya. Seperti itu. Jadi diusahakan juga ya selama 6 bulan nanti ibu hanya menyusui ASI eksklusif saja atau hanya memberikan ASI saja seperti itu, ya. Nah, dari pentingnya ASI itu tadi ibu bisa melanjutkan lagi sampai usia 2 tahun atau lebih. Nah, gini Bu, jadi untuk kebutuhan adik itu selama 6 bulan sudah tercukupi dengan ASI. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan, sudah di atas 6 bulan itu artinya dia sudah membutuhkan namanya MPASI Bu. Nah, MPASI itu makanan pendamping ASI. Mau tanya ini Bu, pengalaman anak yang kedua kemarin itu kan mungkin penyebabnya pelekatan yang salah. Iya betul. Itu tipsnya itu gimana Bu biar nanti ketika menyusui anak saya yang ketiga ini bisa lancar gitu menyusuinya? Ya. Bolehkah saya tunjukkan Bu bagaimana caranya? Nanti mungkin setelah melahirkan ibu bisa mempraktekannya. Iya, boleh Bu. MD ya Bu ya? Oh iya. Biar betul. Iya. Nah, ini bisa ibu juga pegang. Nah, saya juga pegang. Nah, 1 jam setelah melahirkan ya Bu ya, kita harus melakukan IMD. Kalau kondisinya memungkinkan, kita lakukan IMD. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti bidan ataupun dokter ya, nanti bisa langsung mengarahkan ke dada ibu. Jadi bayinya jadi seperti ini. Jadi nanti untuk kepalanya atau
wajahnya itu bisa dimiringkan seperti itu Bu. Nah ibu dengan ibu dengan tiduran ya tapi nanti iya. Jadi untuk melakukan proses IMD itu harus dilekatkan atau ditempelkan di antara dada ibu seperti itu. Nah fungsinya kenapa Bu? Fungsinya untuk adik itu bisa merasakan kulitnya ibu gitu. Jadi untuk kontak dengan kulit seperti itu. Jadi bayinya belum dibedong, belum seperti itu jadi masih ibaratnya masih belum pakai baju dia belum pakai baju. Jadi nanti ibunya langsung ditempelkan di dada ibunya. Nah pada saat menempelkan dada ibu itu juga harus dibarengi dengan selimut. Jadi dilapisi dengan selimut. Walaupun belum dipakai baju, kita harus tetap memakainya dengan selimut seperti itu. Gini caranya. Nah seperti ini. Nah kalau sudah dipakai dengan selimut, jangan lupa Bu untuk dipakai juga topinya seperti ini. Nah ini untuk tetap menjaga suhu tubuhnya adik. Nah tapi ibu jangan khawatir, adik tidak akan kedinginan karena sudah kontak fisik atau kulit dengan ibu itu suhunya bisa terjaga tetap hangat gitu. Karena suhu tubuh saya itu betul sekali. Nah dari proses ini nanti adik merangkak naik Bu ke payudara ibu, jadi mencari puting ibu perlahan-lahan. Nanti adiknya bakalan mengenyot putingnya seperti itu. Jadi nanti sudah membau, sudah tahu aroma putingnya di mana, nanti bayinya akan memproses alami sendiri seperti itu, akan menghisap, menjilat seperti itu. Naluriah ya Bu? Iya betul sekali Bu, naluriah. Jadi kalau sudah proses IMD ini dilakukan dalam 1 jam, lalu bayi nanti bisa dipindahkan bersama dengan kamar ibu. Nah proses ini nanti memang asinya belum banyak keluar Bu, tapi itu memang asi awal namanya kolostrum. Nah itu baik sekali untuk kesehatan adik gitu. Jadi untuk proses IMD ini memang harus dilakukan selama 1 jam seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini nanti ibu juga bisa untuk menekan pendarahan juga seperti itu. Jadi adik menghisap payudara ibu itu juga bisa menekan ke pendarahan ibu. Jadi nanti bisa berangsur-angsur membaik seperti itu. Nah kalau sudah IMD yang perlu ibu ketahui itu adalah posisi menyusui. Nah posisi menyusui ini nanti berguna sekali untuk berlangsungan ibu menyusuinya. Apalagi ibu juga berencana nanti habis melahirkan cuti dulu, terus nanti mengasuh adiknya dulu di rumah. Nah itu memang kalau bisa menyusuinya juga dengan posisi dan pelekatan yang baik biar tidak terulang kembali yang dulu yang seperti lecet seperti itu Nah itu bisa untuk mencegah hal-hal seperti itu gitu. Nah kalau sudah IMD sudah selesai Bu kita mempraktekkan lagi yang bagian menyusui, proses menyusui. Jadi yang pertama itu kita harus tahu posisi ibu dulu. Jadi posisi ibu itu harus relax, harus relax. Jadi harus benar-benar di tempat duduk atau berbaring atau setengah berbaring itu ibunya. Jadi di tempat tidur itu kan ada biasanya kalau di rumah sakit bed pasien kan itu ada untuk yang setengah itu untuk mengatur ketinggiannya ibu untuk duduk. Nah itu bisa untuk mengatur posisi ibu yang rileks, yang santai. Nah kalau sudah ibu mengatur posisi duduknya dengan baik, ibu bisa mengatur posisi bayinya gitu. Jadi untuk posisi bayinya itu diusahakan yang pertama tangannya ibu itu harus ada di kepalanya, ada di pergelangan sini Bu, lengan sini Bu, yang sini Bu. Nah kalau sudah seperti itu tangannya ibu, nah ini memegang semua badannya adik itu, menopang semua badannya adik seperti itu. Nah untuk itu adiknya juga diarahkan ke puting atau ke payudaranya. Nah seperti itu.
Nah, jadi kita harus memastikan Bu, antara kepala, tangan, sama badan itu harus lurus. Ya, telinga, badan itu harus lurus. Ya, harus lurus seperti ini. Ini jadi adiknya diarahkan ke payudaranya ibu seperti itu. Nah, seperti ini Bu. Iya. Nah, nanti ibu bisa mengatur sendiri adiknya, posisi ibunya seperti itu. Jadi yang pertama itu pastikan posisi ibu itu rileks, ya. Posisi ibu itu rileks, duduknya santai seperti itu. Nah, terus posisi bayinya, telinganya, badannya, tangannya itu harus lurus seperti ini. Nah, kalau sudah lalu diarahkan putingnya ibu ke mulut bayi. Jadi nanti mulut bayinya itu akan membuka seperti itu, membuka. Nah, kalau sudah membuka itu artinya dia mau menyusu gitu. Nah ini Bu, di payudara itu kan ada bagian yang gelap ya Bu ya. Iya. Nah itu harus semua masuk ke dalam mulut bayi, diusahakan. Nah jadi melihatnya bibir bayi itu harus keluar gitu, bibir bayi itu harus keluar atau memble gitu Bu. Gitu, seperti itu. Jadi bukan malah masuk tapi malah keluar gitu. Iya, keluar semua. Itu menandakan kalau mulut bayi, areola atau daerah yang gelap ini sudah masuk ke mulut bayi. Nah, itu bisa untuk mencegah lecet tadi Bu. Ya, lecet atau bengkak atau nyeri tadi. Ya, pantesan yang anak kedua kemarin itu yang masuk cuma putingnya saja. Ternyata salah ya Bu itu. Iya, betul sekali, yang menyebabkan lecet. Jadi adik enggan lagi untuk menyusu kalau sudah seperti itu, karena dia sudah merasa putingnya itu lecet itu tadi, ya. Terus ibu juga merasa cemas juga ya, kalau sudah lecet kayak gitu. Iya. Karena kan sakit nyeri. Iya, betul. Nah, kalau sudah melekat semua ya Bu ya, insya Allah nanti sudah bagus, asinya yang keluar juga sudah bagus. Pada saat ibu bekerja juga waktunya biasanya kan kalau di siang hari atau pas ibu bekerja itu kan asinya juga penuh ya Bu ya. Nah itu juga harus diperah atau dipompa gitu. Jadi untuk menghindari pembengkakan atau nyeri dalam payudara itu asi kalau sudah waktunya itu juga harus dikeluarkan gitu. Jadi panjenengan juga siap-siap mungkin pompanya, terus mungkin asi perah itu juga bisa panjenengan terapkan nanti. Jadi ibu bisa memerah asi sendiri gitu. Nah terus diletakkan juga di wadah itu biasanya kaca atau plastik. Yang disimpan di kulkas itu ya. Ya. Betul sekali. Jadi nanti kalau sudah diperah, ibu bisa menyimpannya di kulkas atau pada saat bekerja ibu bawa cooler bag. Nah, cooler bag itu bisa untuk menyimpan suhunya. Jadi apabila ibu kan rumahnya nanti dekat ya dengan rumah sakit. Mau cari kontrakan di dekat rumah sakit. Iya, nanti ibu juga bisa mungkin pada saat istirahat ibu bisa pulang kalau tidak sempat memerah. Nah, itu ibu bisa pulang. Jadi itu untuk menghindari juga payudaranya bengkak atau payudaranya nyeri. Jadi biasanya itu harus dikeluarkan seperti itu. Nah, kalau lambung bayi itu ibaratnya seperti ini Bu. Memang pada hari pertama pada saat melahirkan itu lambung bayi itu banyak besarnya segini. Ibaratnya kelereng seperti ini. Jadi ibu jangan khawatir kalau nanti setelah melahirkan itu asinya kurang atau itu jangan khawatir Ibu. Memang asi yang pertama kali itu keluarnya memang tidak lebih dari 10 mili gitu. Jadi memang sudah sesuai kebutuhan bayi, lambung bayi itu. Nah, untuk hari ketiga atau 3 hari, usia 3 hari itu sekelereng ini Bu. Nah, ini kelereng kecil, ini kelereng yang besar. Jadi nanti mulai semakin hari nanti kalau ibu sering menyusui bayinya itu bisa untuk meningkatkan produksi ASI. Gitu. Terus 1 minggu nanti juga bertambah lagi ukuran lambungnya sebelah pingpong gitu, besarnya sebelah pingpong. Nah untuk 1 bulan juga
besarnya bertambah seperti satu telur gitu Bu. Nanti jadi untuk jenengan kalau sering menyusui itu akan produksinya akan semakin banyak gitu. Jadi jangan tidak usah khawatir kalau nanti bayi saya kok nggak cukup asinya, kok haus terus. Kadang kan stres ya Bu ya kalau Nah, asinya cuma keluar sedikit. iya, itu yang harus dihindari Bu. Jadi diusahakan kalau untuk ibu menyusui apalagi banyak pikiran, itu diusahakan juga jangan khawatir tentang asinya. Kalau bisa menghindari stres lah, mengelola stres dengan baik gitu. Jadi kalau pada saat mengasihi itu diusahakan ibu rileks, ibu santai, ibu menghindari pikiran-pikiran yang memberatkan, karena itu nanti bisa berpengaruh kepada produksi asinya gitu Bu. Jadi kalau ibu banyak pikiran terus pada saat mengasihi atau menyusui itu ibu stres, itu bisa juga asinya kurang lancar atau nanti produksinya juga semakin sedikit ya tuh Bu. Betul gitu. Jadi nanti diusahakan ibu pada saat menyusui juga rileks saja. Iya, seperti itu. Nah, apa ibu sudah pernah memerah ASI sebelumnya pada saat anak pertama, anak kedua? Iya, kemarin sempat Bu saya perah gitu karena yang kayak yang anak kedua kemarin sempat bengkak itu karena diminum itu lecet, akhirnya saya sempat mengumpal. Oh iya, mengumpal ya. Keluarnya dikit. Oh iya, ibu mungkin juga pada saat itu stres kan? Iya, iya soalnya kan payudaranya nyeri, akhirnya dipompa sakit juga ya, sakit gitu. Jadi saya agak stres gitu saat itu. Iya. Nah, saya juga ingin memberitahu ibu tentang cara memerah. Apakah boleh? Iya Bu, ini. Oke. Di sini kita harus menyiapkan gelas Bu ya, tapi gelasnya itu harus benar-benar steril. Oh iya. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama yang harus dilakukan, ibu harus mencuci tangan dengan bersih ya, dengan sabun gitu. Jadi mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir itu bisa membuat tangan ibu bersih. Nah, nanti kalau sudah bersih, ibu bisa dengan leluasa memegang payudara untuk memerah tadi gitu. Nah, caranya seperti ini Bu. Untuk memerah payudara kita harus menyiapkan gelas. Nah, gelasnya ini juga harus atau cingkir harus bersih ya Bu ya. Perlu dipastikan harus bersih. Nah, misalkan ini payudara kita, itu caranya gini Bu, dengan gerakan atau bentuknya C, itu tangannya C ya. Tangannya C itu berlawanan antara jempol dengan telunjuk. Ya, telunjuk. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kita tidak boleh memegang bagian yang menghitam gitu. Jadi kita tidak boleh sampai menyentuh putingnya gitu. Jadi kita di bagian pinggir-pinggirnya ini Bu. Nah, karena salurannya ada di sini. Iya. Itu. Nah, seperti ini. Nah, terus berlawanan arah terus Bu, memutar nih, memutar. Jadi di saluran semua ini harus di perah gitu. Berarti kayak dipijit-pijit gitu Iya, ya Bu ya. betul ya. Jadi seperti ini. Nanti kalau sudah dicangkir, nanti bisa ditempatkan di wadah itu tadi gitu. Jadi ibu bisa persiapan mulai dari sekarang ya. Ya nanti bisa buat belajar di rumah. Iya, betul. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Mau tanya ini Bu, kira-kira ketika kita mau menyusui atau memerah, payudaranya kita itu perlu dibersihkan dulu atau tidak ya Bu kira-kira? Oh, seperti itu. Kalau untuk memerah ASI itu sebelumnya yang pertama ya itu tadi Bu, dipastikan tangannya ibu bersih ya. Terus payudaranya itu juga dipastikan hanya dielap saja tidak apa-apa. Gitu. Yang penting jangan pakai air yang itu ya Bu ya, yang matang, air yang tidak matang. Jadi harus air yang matang. Tidak apa-apa kalau mungkin mau membersihkan, mungkin keringatan ya, itu tidak apa-apa. Hanya dengan elap
lembut saja itu tidak apa-apa. Iya. Oke. Juga sebenarnya juga tidak sebelum proses melahirkan itu pas waktu kehamilan itu juga tidak perlu Bu kita membersihkan atau merawat payudara supaya nanti mungkin menarik-narik putingnya. Iya. Itu sebenarnya tidak perlu. Bagaimana Bu? Mungkin ada yang ingin kurang jelas, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya Bu, saya bingung ini untuk penyimpanan ASI-nya sendiri itu bagaimana? Lalu untuk ASI yang disimpan itu bisa tahan berapa lama ya Bu kira-kira? Untuk penyimpanan ASI yang sudah diperah ya Bu ya, nanti Ibu misalkan di tempat kerja ya, mungkin di tempat kerja Ibu nanti bisa memakai cooler bag yang pertama. Nah kalau mungkin sampai rumah itu Ibu bisa menaruhnya di freezer. Nah di freezer itu nanti bisa bertahan selama 2 minggu. Nah 2 minggu itu nanti itu Ibu bisa bertahan di kulkas itu di freezer ya, di paling atas itu selama 2 minggu. Tetapi kalau untuk pencairannya juga untuk kalau sudah mau diberikan, nah itu bisa menaruhnya di bagian bawah kulkas dulu, di bagian bawah freezer maksud saya. Nah di bawah bagian freezer nanti setelah itu bisa panjenengan keluarkan juga, keluarkan di suhu ruang itu paling maksimal itu 8 jam atau 6 jam seperti itu untuk di suhu ruang. Jadi untuk pencairannya kan aslinya membeku ya Bu ya. Iya. Nah itu pencairannya itu Ibu bisa melakukan bertahap tadi, mulai dikasihkan di bawah freezer, terus habis itu dikasihkan di suhu ruang, atau mungkin Ibu bisa merendamnya dengan air yang hangat-hangat tapi bukan panas ya Bu ya. Nah itu bisa diletakkan di situ. Jadi tetap harus tertutup terlebih dahulu, tetapi direndam di air yang hangat. Betul ya. Lalu setelah misalnya mau memberikan ASI yang sudah disimpan tadi Bu, misalnya saya mau memberikan ke anak saya itu pakai botol itu boleh atau tidak? Nah kalau pakai botol itu disarankan tidak ya Bu ya. Disarankannya kurang disarankan kalau dari botol. Soalnya kenapa? Yang pertama nanti adiknya bisa bingung puting. Ya bisa bingung puting. Jadi kalau untuk menyusu lagi payudara ibunya itu juga bingung nanti adiknya, malah tidak mau menyusu lagi. Seperti yang pengalaman ibu pengalaman ibu yang sebelumnya itu kan sudah diberi botol ya. Nah itu tidak jadi adiknya tidak enggan lagi buat mau menyusu ke ibunya. Jadi adik juga bingung tentang putingnya. Jadi kalau bisa nanti jangan diberikan dengan botol Bu, tapi diberikan dengan cangkir seperti ini. Nah cangkir seperti ini atau gelas yang mulutnya itu lebar seperti ini contohnya. Nah nanti caranya seperti apa? Caranya adik bisa adik dudukkan atau setengah duduk nggak apa-apa, seperti ini. Nah nanti kalau sudah seperti ini adik Ibu bisa arahkan gelasnya ke mulut bagian bawahnya. Jadi kayak menyusu juga, seperti sama seperti menyusu kita ke puting, cuman ini pakai gelas. Jadi adiknya gelasnya bisa ditempelkan di bibir bawahnya seperti itu. Nah nanti sedikit demi sedikit adik nanti bisa kayak mengecap gitu ya. Betul ya, nanti adiknya bisa mencari sendiri baunya ASI seperti apa. Nah nanti sedikit-sedikit Ibu bisa arahkan juga ke mulut bayinya seperti ini. Gitu ya, nanti di bawah bibirnya dulu, nanti terus adiknya bisa ya. Jadi adik juga tidak bingung putingnya. Jadi kalau biasanya kalau botol kan bentuknya seperti puting ya gitu. Nah itu bisa untuk bingung adiknya nanti kalau mau menyusu lagi. Berarti sekalian yang beda biar anaknya nanti nggak bingung ngoten gitu. Betul sekali. Terus nanti dia kalau mau menyusu ke payudaranya bisa lancar lagi. Gitu. Mungkin ini bisa dilakukan karena pas waktu ibu putingnya lecet mungkin. Nah ini bisa dilakukan pada saat ibu putingnya lecet, nanti bisa diperah dulu ya hasilnya. Nah itu dikasihkan ke cangkir atau dikasihkan di kulkas dulu, baru dicairkan, bisa dikasihkan dengan gelas itu tadi. Ya. Yang ketiga
bisa nyusu nanti. Iya, benar sekali Bu. Jadi ibu harus semangat buat menyusui adiknya gitu. Jadi manfaat air susu ibu itu benar-benar beda dari yang lain. Jadi kalau dari formula, susu formula itu kandungannya tidak bisa menyamai ASI gitu. Jadi ASI itu sudah dirancang dari yang di atas itu sudah memenuhi kebutuhan nutrisinya gitu. Jadi zat gizinya banyak Bu untuk adik, itu berguna sekali untuk adik gitu. Oh Seperti itu. Harap bisa ibu praktekkan mungkin? iya. Nanti saya coba koreksi mungkin. Jadi yang pertama bayinya diarahkan ke ini Iya, payudara. payudara, tangannya harus lurus posisinya. Terus untuk ini Bayi ya, mulut Bu, ya. bayinya masuk ke Areola, Areola bagian itu, hitam iya. kan? Iya, betul, ya. Oke. sama dagu bayinya Menempel menempel. ya. Oh iya, Hmm. gini ya Bu ya. Betul, ya. Oke, betul Oh, sekali. oke. Terus nanti bibirnya keluar ya Bu ya. Oh, iya. Nah, itu artinya penghisapannya atau pelekatannya bagus. Gitu. Nanti insya Allah bisa menyusu dengan efektif. Itu kalau sudah menyusu dengan efektif, nanti nutrisi ibu, nutrisi dalam asinya yang berkualitas itu bisa terserap sempurna ke bayi. Gitu. Oke. Iya. Ya, sekian ya Bu ya. Iya, saya Oke. sudah dapat ilmu baru Bu ya buat menyusui nanti anak ketiga. Ya, oke. Nanti mungkin ada beberapa lagi kunjungan atau mungkin saya kunjungan ke rumah ibu untuk setelah habis nifas ya, setelah melahirkan nanti bisa saya kunjungi ke rumah ibu. Gitu. Ya, Untuk saya tindak lanjutnya. terima kasih Bu. Iya. Nanti ibu bisa menyusui dengan baik ya, mulai dari Iya. proses awal hingga akhir. Iya. Mungkin Iya, terima